Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari baca suasana asmara berpasangan Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Capricorn. Ini tarikan energi 14 hingga 21 bulan Juni 2024. Seperti biasa, sebelum memulai mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai situasi antara Capricorn dengan pasangan asmaranya. Oke, jadi kalau mari lihat begini ya, Capricorn nampaknya sedang tertarik nih kepada yang dinamakan pasangannya gitu ya. Jadi di sini tuh kok kayaknya Capricorn aja nih yang punya willingness, yang punya rasa ingin membangun relationship dengan si dia. Gitu ya. Dan mari rasa memang saat terutama di tanggal 14 hingga 21 Juni 2024, mari lihat gini ya, mungkin kayak Capricorn ini tuh lagi takjub ini melihat sosok dari si pasangannya gitu ya, lagi takjub kok kayaknya orang ini tuh banyak kualitas-kualitas bagus di dalam dirinya, entah itu ini adalah orang sukses, ini adalah orang yang rohaniwa, yang kadar rohaninya tinggi, misalnya ini adalah orang kaya, misalnya kayak gitu ya, entah dia orang yang cantik, entah dia orang baik budi gitu ya, pokoknya ada beberapa hal tentang penilaian Capricorn ini tentang si pasangannya. Ini tuh mungkin penilaian yang mungkin secara simpelnya dia tuh bilang kok kayak orang ini tuh hampir sempurna sih gitu lah. Kok banyak hal yang aku cari ada di dia. Kok banyak hal yang begitu hebatnya, begitu bagusnya ada di dalam diri si dia ini gitu. Jadi mungkin di situ tuh Capricorn udah langsung kayak kepikiran gitu ya, aku akan mendekati dia gitu ya, kalau itu posisinya lagi PDKT, atau aku akan mempertahankan hubungan ini biar hubungan ini tuh nyampe ke pernikahan. Atau kalau ini misal dibawakan ke pembacaan pernikahan, aku akan mempertahankan relationshipnya aku dengan dia ya, mempertahankan pernikahannya aku dengan dia gitu, karena orang ini tuh nggak akan tergantikan. Nah kira-kira gitu ya, ini adalah orang yang paling terbaik untuk mendampingi aku bermasa depan sampai menua, sampai kakek nenek, sampai is dead, gitu ya. Nah gitu, jadi kayak sudah kekeh, sudah bulat, sudah bertekad. Capricorn ini tuh apapun yang terjadi, mau arah rintangan melintang gitu ya, mau hujan badai, mau apapun itu, katakanlah itu yang bisa bikin hubungan tumbang, di sini tuh kok kayak Capricorn, aku siap dah, aku udah siap nih, mental, emosional, lahir, batin, pokoknya udah siap aja nih gitu ya, demi bisa bersama dengan si dia. Nah gitu, dan mari lihat di sini tuh cukup kooperatif gitu ya Capricorn ini. Memang cukup banyak lah ya tindakan-tindakan yang Capricorn lakukan agar bisa membuat hubungan ini tuh nyambung gitu ya. Kalau ini PDKT, membuat seseorang ini tuh jadi seneng sama dia. Jadi mau membuka diri ke dia gitu ya, mau di PDKT-in atau mau nge-PDKT-in Capricorn gitu, biar orang ini tuh yakin dan percaya pada Capricorn, biar tidak ada terjadi perpisahan, biar langgeng sampai ke pernikahan, yang pernikahan biar langgeng, biar harmonis gitu ya. Jadi di sana tuh memang sih Capricorn modelnya bukan model yang sibuk gitu ya, bukan model yang
harus beginilah, harus begitulah gitu ya. Enggak. Dia ini tuh namanya orang Capricorn tuh kan orang energi feminim ya. Dia bawaannya itu tuh slow, santai gitu ya. Tetapi dalam segala sikapnya dia pastikan ya itu akan memberikan dampak kenyamanan bagi si pasangan. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau ini PDKT, dia tuh nggak yang kayak langsung vulgar gitu ya. Aku senang kamu, aku suka sama kamu. Ayo jalan-jalan yuk, ayo kita gini yuk. Atau kayak cepet nggak apa ya menggoda kayak orang yang takut kehilangan, takut tidak dilihat, takut tidak mendapatkan atensi. Enggak, modelnya Capricorn nggak kayak gitu. Soalnya Capricorn yang mari tarik energinya ini juga orang yang rasa percaya dirinya itu tuh tinggi. Gitu ya. Namanya kalau orang rasa percayanya tinggi itu tuh segala sikapnya dia itu tuh akan rapi, teratur gitu ya. Sikapnya itu tuh bukan sikap yang kayak anak-anak petakilan yang lagi caper-caper, pasti nggak kayak gitu ya. Misalnya misal kalau PDKT ya menawarkan bantuan, misal ngajak bercakap-cakap tapi yang model ringan-ringan ya. Kalau misalnya ini PDKT bercakap-cakap, halo kamu apa kabar, misalnya kayak gitu ya. Atau wah itu fotonya lagi di Prancis ya, misalnya ya kayak gitu. Jadi masuk di sana itu tuh dengan gaya friendly gitu ya, masuk di situ tuh dengan gaya ya apa ya, tidak sedang seperti orang yang lagi memburu gitu, masuknya tuh dengan cara elegan gitu ya, bersahabat, gak yang blak-blakan, wah kamu cantik betul gitu ya, wah bajunya seksi misalnya, nggak akan ngomong-ngomong kayak gitu ya. Ya misalnya itu kayak PDKT nge-like gitu ya, nge-like gitu ya. Atau ya gimana lah itu PDKT yang agak-agak menyaru gitu ya, nyaru-nyaru seperti ya aku ngasih atensi tapi nggak yang gimana-gimana ya, yang modelnya gitu. Jadi memastikan ada rasa aman pada si pasangan dari upaya-upaya deketnya Capricorn ke dia gitu ya. Cuman mungkin seseorang ini kalau mari lihat ini tuh kok kayak lagi tidak interest sama Capricorn gitu ya, lagi nggak interest dia. Jangan-jangan seseorang ini memang tahu betul ya apa yang dia maui, seperti apa kehidupan yang ingin dia jalani, dan boleh untuk sampai saat ini gitu ya, baik memang betul Capricorn ke dia, baik gitu ya, terutama ini tuh pacaran atau PDKT, mungkin baik Capricorn ini. Tapi kebaikannya Capricorn ini itu tuh tidak menutupi fakta ya pada kebutuhannya dia gitu. Atau bisa kayak gini, terutama kalau ini pacaran ya. Kalau sudah pacaran gitu, mungkin ada perbedaan agama, ada perbedaan status sosial gitu ya. Dan hal ini tuh nggak bisa ingin dilampaui oleh si pasangannya ini, nggak bisa. Dia orangnya tuh tertib pada ketentuan hidupnya dia. Ini tuh orang yang mari lihat nggak mau ini tuh lewat koridor gitu ya, nggak mau. Jadi misalnya begini, harga mati sudah soal agama, berhubung misalnya agamanya dia apa gitu ya, mesti orang satu iman. Nah sementara Capricorn ini boleh jadi dari lain iman gitu ya. Atau misalnya dia ini tuh terlahir dari status sosial keluarga yang cendekiawan misalnya ya, intelektual. Sementara Capricorn ini mungkin ya datang dari pebisnis, atau mungkin datang dari petani, walaupun petani sukses gitu kan, tapi kok kayak aduh ini tuh
nanti nggak cerdas, nanti bukan begini menantu yang diinginkan bapakku, ibuku, misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi di situ tuh kayak nggak bisa dianya itu tuh membuka diri dengan begitu saja pada Capricorn ini, gitu ya, nggak bisa. Ada syarat dan ketentuan kalau Capricorn mau melanggengkan relationship ini sampai ke pernikahan. Nah ini kok ceritanya pacaran gitu ya. Nah tapi kalau ini ceritanya PDKT, saya rasa dia sama sekali saat ini tuh belum tertarik sama Capricorn. Sama sekali belum tertarik gitu ya. Walaupun Capricorn ini tuh sudah mencoba untuk berlaku senice mungkin, semenarik mungkin di hadapan kandidat PDKT-nya ini, tapi kok seseorang ini tuh belum tergugah. Dan saya rasa dia belum notice ya. Saya rasa dia ini tuh belum notice sikap-sikapnya Capricorn ini. Oh, bahwa Capricorn punya rasa interest sama dia. Belum ngeh dia. Gitu lah. Jadi kayak sikap apa yang dilakukan Capricorn itu tuh di matanya dia masih satu hal yang lazim, wajar, normal gitu ya. Walaupun misalnya dalam proses PDKT ini dia menjawab Capricorn gitu ya. Dia misalnya Capricorn chatting, terus dia jawab gitu. Itu tuh mungkin hanya sebatas pantas-pantasannya aja. Gitu. Belum ada di sana tuh rasa ketertarikan melihat laki-laki di kacamata perempuan atau melihat perempuan dari kacamata laki-laki. Belum ada di sana ketertarikan asmara. Hanya sebatas laku wajar, normal, menghormati orang lain. Hanya sebatas itu aja interaksinya dia sama Capricorn. Gitu ya. Nah, kalau ini sudah dalam pernikahan, mari lihat mungkin dia begini ya. Kayaknya kok nggak ada cinta gitu kalau Mari rasa. Nggak ada cintanya dia dalam pernikahan ya. Nggak ada, belum datang ini rasa cintanya dia tuh ke Capricorn. Ini Mari nggak tahu apa ini pernikahan bagaimana ini. Kok bisa sampai ke pernikahan gitu ya. Nah tapi di sini tuh dia yang kayak, iya aku mengakui bahwa aku adalah istrinya Capricorn. Aku adalah suaminya Capricorn. Hanya sebatas itu. Kalau untuk menggarap hubungan pernikahan ini dengan Capricorn, dengan gaya yang sebegitu baiknya, Mari rasa dia mungkin kayak agak enggan gitu kalau Mari lihat. Agaknya dia enggan di sana ya. Jadi seperti menjalani hubungan pernikahan dengan Capricorn ini tuh hanya seperti satu kewajiban aja. Bukan sebagai kemauannya dia menjalani pernikahan ini. Hanya sebatas kewajiban saja. Gitu. Jadi seseorang ini kalau boleh dia akan memilih dia bersikap pasif aja. Kalau boleh ya, pasif. Mungkin ya sebatas hanya ngasih uang belanja sudah. Dia kalau bisa tuh jangan disibukkan dengan emosionalnya Capricorn, kenyamanannya Capricorn dan sebagainya. Cukup dia bertanggung jawab menjalani status sebagai suami misalnya ya, nafkahi, udah gitu. Atau sebagai istri. Sebagai istri tuh ya udah dia cukup kayak ya kalau ini tuh istri bisa ini agak-agak repot, maunya tuh dia males ini tuh, masak tuh males, ngapa-ngapain tuh males gitu. Bawaannya tuh males. Sebatas kalau bisa tuh hanya jadi pajangan aja lah. Gitu ya. Hanya sebagai pajangan aja lah. Yang menyatakan bahwa Capricorn ini tuh sudah tidak single lagi. Capricorn ini tuh sudah punya istri, sudah punya suami gitu. Sebisa mungkin ini tuh ya pasangan Capricorn maunya itu tuh jangan banyak kontribusinya dia untuk hubungan dengan Capricorn ini. Melelahkan. Gitu, melelahkan. Mungkin ini tuh karena dijodohin itu juga bisa ya. Karena dijodohin oleh orang tua jadi demi mengabdi sama orang tua jadi anak yang berbakti gitu ya. Ya udahlah dia mengiyakan saja maunya orang tua ini tadi gitu ya. Biar jadi
amal ibadah ya, biar yang kayak mengikuti kepantasan bahwa anak tuh tidak boleh durhaka, orang tua sudah memutuskan ya, itu tuh sudahlah seperti titah dari Tuhan misalnya gitu ya. Tapi ya karena ndak ada di situ tuh willingness, maka sebisa mungkin ini tuh pasangan Capricorn akan memilih posisi sebagai si penerima aja gitu ya, sebagai si memang dia tidak mengharapkan terjadi yang buruk-buruk misalnya kalau dalam rumah tangga ya, yang kayak semoga aku bercerailah dari Capricorn ini, mungkin mengharap yang buruk-buruk juga tidak gitu ya, tapi berlaku yang baik-baik. Mari rasa juga di sana tuh dia agak lebih banyak pertimbangannya, males nggak usah lah gitu, banyak nggak usahnya ya. Tadinya misalnya dia mikir gini, masak hari ini, tapi habis itu nggak usah lah, repot banget masak gitu ya. Nah di situ, jadi sebisa mungkin ini tuh pasangannya Capricorn akan memilih tidak banyak bermanifestasi, berinvestasi, ya, memberi, berkontribusi dalam hubungannya dia dengan Capricorn ini, gitu. Jadi seseorang ini entah apapun statusnya, gitu ya, tidak punya, masih belum, katakan gitu ya, memang tidak ingin melukai Capricorn sesungguhnya, tapi juga tidak ingin menjalani relasi apapun dengan Capricorn. Tapi ingat, ini pembacaan hanya rentang 14 hingga 21 Juni ya. Setelahnya ya nggak tahu, namanya hati manusia tuh bisa bolak-balik, hari ini nggak interest, hari ini nggak seneng, hari ini nggak suka. Sebentar lagi bisa sayang, bisa cinta, bisa menginginkan, mendambakan, dan sebagainya. Kan gitu ya. Nah, di sana gitu. Jadi ya mungkin dalam hubungan ini tuh hanya ada satu yang bermain peran utama di sini. Saya rasa di situ tuh ya Capricornnya ya yang menjadi peran utama. Gitu ya. Sementara seseorang ini, mari lihat ya kalau PDKT dia belum notice apapun gitu ya. Kalau dia pacaran apalagi sudah pernikahan, mari lihat seseorang ini tuh hanya ngeliat-liat aja nih, ngeliat-liat aja bagaimana Capricorn ini ke dia gitu ya. Posisinya mungkin ya hanya menerima saja gitu ya. Maksudnya ya Capricorn baik ya dia terima, dia sambut baik apa pemberian dari Capricorn kayak gitu ya. Mungkin menolak tidak gitu, menolak tidak. Hanya saja kalau untuk katakanlah bersungguh-sungguh gitu ya, sebagai orang yang berstatus kekasih kah, suami kah, istri kah, belum ada datang gejolak jiwa untuk mau melakukan itu. Hanya ya oke lah lagi pacaran sama Capricorn, ya udah dibaik-baikin dia, tapi hanya sebatas gitu. Ini tuh bisa kayak yang agaknya kurang simpati, kurang empati, masih dalam posisi di sana ya. Masih simpati dan empatinya dia pada apa yang dilakukan oleh Capricorn ini itu tuh kayaknya belum tinggi, bahkan bisa belum ada. Nah, seperti itu ya. Tapi ingat, kalau untuk mau menyakiti Capricorn, memanfaatkan misalnya kayak gitu modelnya, mari rasa tidak ada ya. Ini orang tuh kayak nggak teganya nih, ini orang baik ini ya, ini orang baik, tapi ya gimana ya, walaupun orang baik, cuman kan cinta nggak bisa dipaksa gitu ya, kemauan, willingness untuk menjalani satu hubungan itu kan juga nggak bisa disuruh-suruh, nggak bisa dipaksa, itu kan butuh proses, butuh waktu gitu kan. Nah, jadi itu tuh yang sedang dialami oleh pasangannya Capricorn ini. Gitu. Kalau untuk PDKT harus lebih banyak ini Capricorn memperjuangkan posisinya dia ya, biar nampak di mata kandidat asmaranya dia ini. Mungkin ya harus lebih vulgar, harus lebih berani, harus lebih blak-blakan gitu ya. Harus lebih jos kayak gitu ya mainnya. Supaya bisa menarik perhatian dari si kandidat asmara ini ya. Oke, baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Aries, berikut Taurus, hadir Scorpio,
hadir Capricorn, hadir Virgo di sana. Berikut hadir energi dari Gemini di sana ya. Oke, baik, mungkin itu aja. Oh, ini ya bisa. Kandidat asmaranya Capricorn ini, mari rasa ini tuh orang yang sudah punya pasangan. Atau dia ini tuh bisa seseorang yang memang sudah menikah atau yang sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan. Makanya di sini tuh dia kok kayak tidak interest ya sama Capricorn, walaupun dia udah ngobrol-ngobrol sama Capricorn dan sebagainya gitu. Tapi orang ini tuh kok kayaknya sudah memegang komitmennya dia dengan orang lain gitu ya. Oke, mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.